kita, penceramah kita yaitu Al-Mukarram Abuya Profesor Kiai Haji Syukron Makmun. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikir kalau kita sekarang yang godaannya ajaran-ajaran sesat kayak hujan turunnya ke Indonesia sekarang ini, yang tidak mustahil kalau kita tidak mau berkorban, berjuang mempertahankan akidah kita, nanti anak-anak kita yang jadi korban. Maka masyarakat mana ini desanya ini? Pedaengan Cakung. Pedaengan 1 Cakung, hai masyarakat Cakung, tinggal kau pilih satu antara dua, mau berkorban atau mau jadi korban. Tinggal pilih. Kalau tidak mau berkorban, ya jadi korban. Kalau sudah jadi korban, tidak perlu berkorban, sudah jadi korban. Lah inilah sekarang maka kita harus berkorban. Alhamdulillah kita dalam hidup dalam negara RKRI, negara damai, tidak perlu berkorban jiwa, cukup kita berkorban harta. Sisihkan harta Anda untuk masjid, sisihkan harta Anda untuk majelis taklim, sisihkan harta Anda untuk madrasah, sisihkan harta Anda untuk majelis zikir, sisihkan harta Anda untuk membantu semua aktivitas Islam supaya Islam ini hidup. Dan itulah harta yang sebenarnya milik Anda, harta yang benar-benar milik Anda, harta yang Anda keluarkan untuk masjid, harta yang keluarkan untuk pesantren, harta yang keluarkan untuk madrasah, untuk majelis Islam. Itulah harta yang sebenarnya milik Anda. Adapun duit Anda yang ada di bank atau yang ada di lemari Anda, belum tentu itu milik Anda. Apa nanti Anda yang meninggalkan hartanya atau harta yang meninggalkan Anda? Pasti antara Anda dengan kekayaan Anda mesti akan berpisah. Percaya sama Syukron Makmun. Betul atau tidak? Anda punya kekayaan dengan diri Anda, pada saat pasti berpisah. Apakah hartanya yang pergi duluan, apa Anda yang pergi duluan? Hah? Ya hanya tahu, Allah yang tahu. Bisa harta pergi duluan. Naudzubillah, ada bencana alam kebakaran misalnya, dirampok orang, hilanglah hartanya, kau berpisah, hartanya yang pergi atau engkau yang pergi duluan? Hartanya di lemari masih utuh, tapi kau dicabut oleh malaikat Israel. Mau apa? 1 rupiah pun Anda nggak punya hak sudah. Padahal Anda yang banting tulang, tidak tahu panas, tidak tahu hujan, cari kekayaan. Tahu-tahu dicabut oleh Allah, tidak sempat menikmati kekayaannya kecuali yang Anda berikan ke masjid. Oleh sebab itu saya berikan muqaddimah, belum ceramah saya ini. Belum ceramah maulid saya. Memberikan muqaddimah berkorban, supaya kita ini berani berkorban. Kalau tidak ingin anak cucu kita jadi korban. Ibu-ibu subuh sujud kepada Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Pernahkah ibu terpikir, apakah anak saya, apakah cucu saya nanti masih sujud seperti saya? Ini yang harus Anda pikirkan, anak cucunya. Kita sudah menikmat begini karena pengorbanan orang sebelum kita. Alhamdulillah kita tidak jadi korban. Mari kita berkorban. Ada satu buku bahasa Arab, cerita seorang raja jalan-jalan masuk kampung keluar kampung, masuk kampung keluar kampung, akhirnya sampailah ke Cakung. Sampai di Cakung, raja ini melihat seorang petani tua.
nanam kelapa. Ditegur oleh si raja ini, hai petani tua, engkau sudah tua, mengapa kau nanam kelapa? Kapan kau akan merasakan tanamanmu ini? Kelapa mungkin 6 tahun, 7 tahun nanti berbuah. Engkau sudah tidak bisa menikmati lagi. Mestinya engkau sudah tua, jangan nanam kelapa. Nanam timun, nanam tomat. 40 hari kau nikmati hasil tanamanmu itu. Sudah tua begini kau tanam kelapa. Tapi rupanya petani tua ini mempunyai filsafat yang sangat mulia. Apa kata petani tua ini? Wahai raja, kami nanam kelapa bukan untuk kepentingan kami, raja. Kami makan buah kelapa sekarang ini karena tanaman orang-orang sebelum kita. Mereka menanam kelapa, kita makan kelapa. Sekarang kita tanam kelapa lagi ini, raja. Bukan untuk kepentingan perut kami, raja. Tapi kami tanam kelapa ini supaya anak cucu kita nanti tetap makan kelapa. Nah, kalau saya tanya sama bapak-bapak, pernahkah bapak-bapak minum kelapa muda dengan es? Hah? Kok enggak jawab? Pernahkah bapak-bapak minum kelapa muda dengan es? Salah jawabannya. Sering. Kalau pernah itu sekali 2 kali. Kalau lebih 2 kali 3 kali namanya. Pernahkah bapak-bapak minum es dengan kelapa muda? Sering. Kalau saya tanya, Pak, siapa yang nanam kelapa? Mungkin bapak menjawab, Masya Allah Pak Sukron, yang nanam kelapa sudah di kuburan, Pak. Kalau begitu saudara-saudara makan kelapanya orang kuburan. Betul apa tidak? Mari kita secara rasional. Ibu-ibu di belakang sering marut kelapa, mengambil santannya untuk sayur. Kalau saya tanya, Bu, siapa yang nanam kelapa, Bu? Sudah mati, Pak Sukron. Subhanallah. Ibu makan santannya orang mati. Dia yang nanam tidak merasakan santannya. Dia yang nanam tidak merasakan kelapa mudanya. Bapak yang tidak menanam, justru yang merasakan. Saya tidak melarang Anda makan jasa orang lain. Jangan hanya pandai makan jasa, tapi pandai pula saudara berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa tapi tidak berjasa, itulah orang-orang yang pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Ini saya tanamkan perasaan ini. Kita tidak ikut berjuang kemerdekaan. Sukron Makmun umurnya 80 tahun. Ketika 45 Sukron Makmun baru berumur 4 tahun. Tidak ikut berjuang. Sekarang kita yang menikmati perjuangan mereka.